Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini PT berada di Bukit Taman Raya Balingkah. Cuaca cukup bagus. Oke, pagi ini PT masih membahas tentang karambik Minangkabau. Pada video-video PT terdahulu, PT pernah membahas karambik. Kenapa namanya karambik? Kenapa namanya kurambik? Dan seperti apa itu karambik? Dan seperti apa bentuk dari kurambik? Dan pagi ini PT mencoba membahas tentang siapa-siapa saja pendeka-pendeka di Minangkabau yang memegang karambik. Dan cara pemakaian karambik, kurambik, caranya berbeda dari kedua jenis karambik dan kurambik. Di Minangkabau, yang lebih dominan memegang karambik adalah para ulama-ulama kita terdahulu dalam dakwahnya. Karena ulama-ulama Minangkabau yang betul-betul konsisten dalam dakwahnya, kalau dia sudah keluar dari wilayah Minangkabau artinya beliau sudah meninggalkan kampung halamannya dalam berdakwah. Rata-rata beliau itu orang yang menguasai karambik. Dan beliau hanya yang bisa punya yang lulus dalam tuntunan dalam memakaikan karambik, dalam adab memakaikan karambik. Karena kepercayaan orang kita dulu, semakin Anda jauh meninggalkan kampung, itu akan semakin lebih baik dalam Anda dalam mencari ilmu. Dan semakin jauh Anda merantau mencari kehidupan, di situ akan semakin banyak Anda akan mempelajari karakter-karakter manusia, baik di pasar, baik dalam sosial, dalam masyarakat. Untuk saat ini, kalau kita melihat karambik-karambik yang ada di pasaran, yang sangat-sangat cantik, yang sangat menarik, karambik Minangkabau sangat sederhana sekali. Bentuk dan rupanya sangat sederhana. Tapi dengan kesederhanaan ini, pesilat-pesilat harimau atau orang sepuh-sepuh, orang tua-tua kita dulu dengan nilai-nilai yang tersimpan di dalam sejarah karambik itu tidak sesederhana bentuk dan rupa karambik dan kurambik itu sendiri. Dan ini jugalah yang membuat PT betul-betul sangat tertarik, seperti betul-betul ingin tahu gitu. Walaupun terus terang PT sampai saat ini tidak punya kemampuan, tidak punya kemahiran dalam memainkan karambik gitu. Makanya menurut orang tua PT, dari penyampaian beliau yang PT tahu, tidak ada silat karambik yang dipertonton. Salah satu silat yang tidak boleh dipertontonkan, diperlihatkan ke halayak banyak, seperti silat-silat tradisi yang boleh dipanggungkan. Tapi kalau silat karambik tidak boleh dipanggungkan gitu. Ya karena alasannya ya seperti itu. Apa yang mau dilihatkan ke permainan karambik gitu loh. Karena pemahaman orang tua kita dulu dalam memainkan karambik tidak memainkan karambik seperti zaman sekarang gitu loh. Kalau pemahaman orang tua kita dulu, keluarnya karambik itu dengan cukup satu sasaran cukup gitu loh.
dianggap jurus karambik itu tidak banyak seni yang memutar-mutarkan seperti permainkan orang-orang sekarang yang sangat lincah. Dan itu di silat karambik Minangkabau itu tidak ya belum ada lah mungkin waktu itu. Udah dulu PT pernah sempat mengkoleksi atau punya beberapa macam beberapa karambik Minangkabau yaitu karambik dan kurambik. Dan satu ketika PT di saat berkunjung bersilaturahmi ke rumah orang tua yang waktu itu beliau udah sangat sepuh lah, menjelang 6 bulan 7 bulan menjelang kepergian beliau. Di situ kita sering hanya berbicara, bercerita, bersejarah tentang adat, tentang silat Minangkabau. Dan di situ beliau melihat salah satu kerambik PT dan dia pegang, dan di situ dia berkata ada satu daerah di luar Minangkabau yang punya kemiripan karambik dengan karambik Minangkabau yaitu karambik Bugis. Menurut beliau karena ini erat ikatannya dengan 3 datuk dari Minangkabau atau 3 ulama dari Minangkabau ini yang diutus berdakwah ke Makassar waktu itu. Dan dari 3 datuk ini menyebar dari ke beberapa daerah, dan masing-masing datuk ini, masing-masing ulama ini dia punya pengikut setia, dia punya pengawal khusus yang punya kemampuan kanuragan silik karambik Minangkabau. Makanya menurut beliau, makanya kerambik Minangkabau ini dianggap senjata rahasia karena yang memegang pada waktu itu hanya pemuka-pemuka agama gitu. Orang-orang yang betul-betul berdakwah, yang konsisten dalam dakwahnya, yang mana yang bisa menjaga keutuhan kemurnian kerambik itu secara utuh. Dan yang diajarkan kepada pesilat-pesilat harimau, silik harimau di Minangkabau dulu itu hanya kurambik. Dan kalau karambik itu agak sedikit mendetil pembahasan dalam penyampaian karambik. Dan kurambik pun seperti itu. Orang yang betul-betul mahir, orang yang betul-betul memahami dirinya akan silik yang sanggup menguasai kurambik pada zaman itu. Dan para ulama-ulama Minangkabau itulah yang dimana dia berdakwah, dan para pandeka-pandeka tadi itulah yang dimana dia merantau, meninggalkan kampung. Di situ dia punya murid, dan tentu dia akan mengajarkan karambik dan kurambik, yang mana dalam paham orang Minangkabau waktu itu, kalau Anda mau mencari ilmu, kalau Anda mau membagikan ilmu, merantaulah jauh-jauh, tinggalkan kampung jauh-jauh. Dan di saat Anda dibutuhkan, pulanglah, mengabdilah di kampung halaman kalian. Ada satu lagi yang sangat menarik bagi Pak Ite tentang karambik Minangkabau. Kalau orang dalam basilik, bagaimana gerakan langkah, bagaimana gerakan kaki, itu orang sudah paham gitu. Biasanya pihak lawan udah mengerti apa maksud dari setiap gerak langkahnya. Begitupun dalam permainan karambik. Kalau karambik Minangkabau, di saat karambik dicabut, itu karambik tidak ada yang diperlihatkan secara utuh, secara vulgar begitu. Tapi di saat karambik dicabut dari sarangnya, hanya sekedar memberi kode. Langkahnya tuh begini gitu. Dan ini pun bahasa gitu. Ini mengandung pesan, ini mengandung nilai.
Artinya kalau Kerambik Minangkabau sudah berbicara begini, ini bagian dari permohonan, please, saya mohon gitu. Anda mengalah, saya ingin mengalah gitu. Saya tidak ingin Kerambik ini dinodai oleh darah. Dan di saat Kerambik berbicara begini, berarti Kerambik itu sudah ternodai. Kerambik itu sudah melumpuhkan. Kerambik itu sudah melukai. Dan di saat Kerambik itu berbicara begini, sudah masuk ke sini gitu. Ini langkahnya pun begini gitu. Ini bagian dari suatu permohonan. Ini bagian dari suatu penyesalan gitu. Karena dalam pemahaman orang-orang yang belajar Kerambik Minangkabau di zaman dulu gitu, setiap tetes darah lawan yang kau teteskan ke bumi gitu, akan kau pertanggungjawabkan dunia akhirat gitu. Dan makanya kenapa silat-silat tradisi Minangkabau, kalau PT bisa kalau diberi kemampuan dalam menyampaikan, kenapa silat tradisi Minangkabau tidak ada yang menampilkan senjata-senjata tajam seperti golo, seperti apa, sabi gitu kan. Padahal orang tua-tua kita dulu dalam bermain silat itu pakai sabi, pakai ladiang gitu, pakai kampak pun. Tapi dalam silat tradisi hanya menampilkan satu senjata, ya paling juga apa, pisau kukualang. Dan di sini PT mohon menyarankan kepada adik-adik, mari kita sama-sama menggali tradisi-tradisi, nilai-nilai yang tersimpan, yang tersirat, yang tersurat dalam setiap tradisi budaya kita Minangkabau. Dan di sini PT mohon maaf, mudah-mudahan bisa diperbaiki, insya Allah.